Jurnal ini dibuat oleh Lenisa Wigarani tahun 2019 dengan metode sejarah, mengulik banyak jurnal dari penulis lain dan mengumpulkannya menjadi satu fakta yang konkret. Pada tahun 1980 terjadi kerusuhan besar yang menyasar etnis Tionghoa di beberapa kota di Jawa Tengah, termasuk Solo, Boyolali, Salatiga, dan Semarang. Kerusuhan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjalar hingga ke kota-kota di Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, dan Jombang. Toko-toko milik warga Tionghoa dirusak, dijarah, dan bahkan dibakar oleh massa. Peristiwa ini dimulai di Solo pada 19 November 1980. Kerusuhan di Solo dipicu oleh perkelahian antara 3 siswa sekolah guru olahraga dengan seorang pemuda Tionghoa. Perkelahian ini sebenarnya merupakan peristiwa kecil, tetapi situasinya menjadi besar ketika massa mulai menyerang toko-toko dan properti milik warga Tionghoa di Solo. Akibatnya kerusuhan meluas ke kota-kota sekitarnya, termasuk Semarang pada 25 November 1980. Di Semarang, kerusuhan ini mengakibatkan kehancuran besar. Banyak toko, rumah, kendaraan milik etnis Tionghoa dirusak dan dibakar. Untuk melindungi diri, banyak pribumi memasang tanda di depan rumah atau toko mereka yang berbunyi milik pribumi asli atau wong Jawa dengan harapan terhindar dari serangan massa. Permasalahan antara etnis Tionghoa dan pribumi di Indonesia sering dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan dari golongan miskin terhadap golongan kaya. Namun, banyak yang berpendapat bahwa ini hanyalah rasionalisasi untuk membenarkan tindakan diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Kekerasan yang terjadi biasanya lebih ditujukan pada properti milik Tionghoa seperti toko, rumah, dan kendaraan. Anti-Tionghoa di Indonesia juga dikaitkan dengan ketakutan terhadap Tiongkok atau budaya Tionghoa. Etnis Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas sering dianggap sebagai masalah karena status mereka sebagai warga negara yang masih dianggap belum sepenuhnya bagian dari Indonesia. Selain itu, perbedaan ekonomi antara pribumi dan etnis Tionghoa juga memperkeruh situasi. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Surakarta dan kota-kota lain sering dianggap sebagai penyebab konflik rasial. Konflik ini seringkali diakibatkan oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya antara etnis Tionghoa dan pribumi. Salah satu penelitian bahkan menyebutkan bahwa kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah selama Orde Baru semakin memperburuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kerusuhan anti-Tionghoa di Semarang pada tahun 1980 terjadi karena berita tentang kerusuhan di Solo menyebar ke kota-kota sekitarnya. Masyarakat yang marah kemudian melakukan hal yang sama di Semarang, menyebabkan kehancuran besar terhadap properti milik warga Tionghoa. Kerusuhan di Semarang ini menjadi salah satu yang terparah dibandingkan kota-kota lain. Etnis Tionghoa di Semarang pada awalnya datang untuk berdagang. Mereka bermukim di wilayah Mangkang, Semarang Barat, yang dulu merupakan pelabuhan penting bagi kapal-kapal besar. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di Semarang. Etnis Tionghoa dikenal menguasai sektor perdagangan di kota itu. Nah, jadi Semarang ini tuh adalah kota multikultural ya guys. Nah, Semarang ini tuh terdiri dari berbagai etnis yang ada di dunia. Ada etnis Tionghoa, ada etnis India, ada etnis Jawa. Nah, yang paling mendominasi di Semarang ini adalah etnis Jawa, terutama di bidang pemerintahan. Sedangkan di bidang ekonomi itu dipegang oleh etnis India dan Tionghoa. Nah, perbedaan etnis ini atau multikultural yang ada di Semarang ini tuh membuat banyak perselisihan di dalam Semarang ini. Contohnya adalah kejadian pada tahun 1980. Kerusuhan anti-Tionghoa di Indonesia bukanlah hal yang baru. Etnis Tionghoa telah lama menjadi amukan massa di berbagai kota, terutama di Jawa Tengah. Kerusuhan pada tahun 1980 merupakan salah satu dari beberapa kerusuhan yang terjadi di sepanjang sejarah Indonesia. Nah, jadi sebenarnya penyebab masalah utama dari masalah ini itu awalnya pada tahun 1980 di Solo. Ada 3 orang siswa dari SGO yang memiliki masalah terhadap etnis Tionghoa. Nah, dari masalah personal itu yang sebenarnya mereka tuh cuma nggak suka sama orang itu, tapi akhirnya itu kesebar. Jadi banyak orang yang ikut dan jadi massa ikut nggak menyukai etnis Tionghoa itu. Nah, pada akhirnya terjadi kerusuhan itu. Kerusuhan pada tanggal 22 November 1980 di kota Solo mulai meluas ketika massa pelajar mulai melempari toko-toko milik Tionghoa. Keesokan harinya 23 November kerusuhan mulai parah ketika dimanfaatkan oleh para penjahat yang ikut dalam penjarahan dan perusakan. Berita kerusuhan di Solo tersebar luas di berbagai kota seperti Boyolali,
Di Semarang, kerusuhan terjadi pada tanggal 25 November 1980 di Pecinan, Ragan, dan Kedungmundur, di mana wilayah tersebut merupakan pemukiman warga Tionghoa. Masa yang terlibat dalam kerusuhan ini amat beragam, mulai dari pelajar hingga militan yang terlatih. Mereka menargetkan toko, rumah, juga kendaraan milik warga Tionghoa, merusak apapun yang mereka lihat. Hal ini menyebabkan ketakutan besar terhadap warga Tionghoa yang ada di Semarang. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi di Indonesia. Meskipun sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama berabad-abad, etnis Tionghoa masih sering dianggap sebagai orang luar yang tidak sepenuhnya diterima. Dalam menghadapi kerusuhan anti Tionghoa tahun 1980, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan untuk meredam situasi yang sedang terjadi. Meskipun beberapa kebijakan ini dinilai kurang efektif. Kebijakan yang pertama yaitu penerapan jam malam. Pemerintah memberlakukan jam malam di beberapa kota selama beberapa hari untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut dan membatasi pergerakan massa. 2. Ada penanganan aparat, keamanan polisi dan tentara, ditugaskan untuk meredam kerusuhan, menghentikan aksi penjarahan, dan melindungi aset-aset milik warga Tionghoa yang menjadi sasaran. Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan asimilasi seperti melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa di tempat umum, serta membatasi kegiatan kebudayaan Tionghoa yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan etnis. Informasi yang disebarkan oleh media massa dikontrol oleh pemerintah untuk menghindari meluasnya ketegangan di masyarakat.